Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ajeng Puspita, Kisaran dari Universitas Setiabudi, Pandan Nur Saputra akan sedikit mempresentasikan tentang ciri-ciri kebudayaan. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang dan logos yang berarti wacana dalam pengertian bernaral atau berakal. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini dapat diperdebatkan dan menjadi kontroversi sehingga metode antropologi sering kali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Orang yang diakui sebagai bapak antropologi adalah Franz Boas, yaitu antropolog kelahiran Jerman, ahli geografi yang menulis buku The Central Eskimo pada tahun 1888. Ia telah meletakkan konsepsi dasar yang sampai sekarang dianut oleh hampir seluruh universitas di Amerika Serikat, yaitu kesatuan dari semua ilmu tentang manusia dan kebudayaan, yaitu ilmu paleoantropologi, antropologi fisik, dan arkeologi prasejarah. Etnolinguistik dan antropologi budaya yang menjadi sub-ilmu antropologi. Tugas etnologi ialah mengelompokkan manusia berdasarkan ciri-ciri ras dan kebudayaan mereka dan kemudian menguraikan tentang penyebaran pada masa ini atau masa lampau melalui pergerakan dan percampuran manusia serta difusi kebudayaan. Sedangkan antropologi sosial mempunyai tugas mengkaji tingkah laku sosial umumnya dalam bentuk yang telah dilembagakan seperti persaudaraan, sistem kekeluargaan, organisasi politik, tata cara hubungan antara sesama lembaga tersebut. Perbedaan kajian antropologi fisik, sosial, dan budaya. 1. Antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia dari segi biologi, misalnya bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit, dan lainnya. Adapun ilmu yang termasuk antropologi fisik yaitu 1. Paleoantropologi, bagian dari antropologi fisik yang menelaah tentang asal-usul atau terjadinya dan perkembangan makhluk manusia. Objek penelitiannya adalah fosil manusia atau sisa-sisa tubuh manusia yang telah membatu yang terdapat dalam lapisan-lapisan bumi. Somatologi, bagian dari antropologi fisik yang menelaah tentang variasi atau keanekaragaman ras manusia melalui ciri-ciri tubuh manusia secara keseluruhan atau ciri-ciri genotipe dan fenotipe. 2. Antropologi budaya. Antropologi budaya melihat atau mempelajari manusia yang berkaitan dengan materi-materi kebudayaan seperti misalnya alat-alat hidup, perumahan, kesenian, norma, perilaku, dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat. Adapun yang termasuk dalam antropologi budaya antara lain 1. Arkeologi, bagian dari antropologi budaya mempelajari tentang sejarah manusia dan penyebarannya melalui objek penelitian artefak atau benda-benda peninggalan sejarah. 2. Etnolinguistik, bagian dari antropologi budaya yang mempelajari timbulnya bahasa dan bagaimana terjadinya variasi dalam bahasa serta penyebaran bahasa umat manusia di dunia. 3. Etnografi, ilmu ini mempelajari mengenai berbagai kebudayaan pada suatu masyarakat secara mendetail pada suatu kenyataan berupa aktivitas nyata masyarakat. 4. Etnologi, bagian dari antropologi budaya yang mencoba menelusuri asal-asal manusia dengan meneliti seperangkat pola kebudayaan suatu suku bangsa yang menyebar di seluruh dunia. Objek penelitiannya adalah pola kelakuan masyarakat, adat istiadat, kekerabatan, kesenian, dan sebagainya, serta dinamika kebudayaan atau perubahan pelembagaan dan interaksi. Antropologi sosial. Antropologi sosial seringkali disebut antropologi sosial budaya karena masyarakat dan budaya merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa terpisahkan. Antropologi ini tertarik untuk mempelajari struktur dan fungsi kelompok dengan melihat fenomena-fenomena seperti materi kebudayaan, bahasa, karya seni, dan agama yang lebih menekankan intuisi daripada melihat manusia sebagai pribadi. Contoh penelitian mengenai kondisi wilayah suatu desa tertentu dengan melakukan pengamatan. Dengan cara mengamati kondisi geografis suatu yang diteliti, kemudian melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Meneliti terbentuknya organisasi dan struktur sosial yang ada di masyarakat setempat, serta interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Klarifikasi kebudayaan. Menurut Erlinton, kebudayaan dapat diklasifikasikan atas 1. Universal, pemikiran-pemikiran atau perbuatan perasaan dan artefak yang dikenal sebagai semua orang dewasa dalam suatu masyarakat. 2.
Spesialitis, gejala atau yang dihayati hanya oleh anggota kelompok sosial tertentu. 3. Alternavitas, gejala yang dihayati oleh sejumlah individu tertentu seperti golongan profesi. Sifat kebudayaan. 1. Kebudayaan yang berkembang pada masyarakat memiliki sifat seperti bersifat organik dan superorganik karena berakar pada organ manusia dan juga karena kebudayaan terus hidup melampaui generasi tertentu. 2. Bersifat terlihat atau overt dan tersembunyi atau covert, terlihat dalam tindakan dan benda, serta bersifat tersembunyi dalam aspek yang mesti diintegrasikan oleh setiap anggotanya. 3. Bersifat eksplisit atau implisit berupa tindakan yang tergambar langsung oleh orang yang melaksanakannya dan hal-hal yang dianggap telah diketahui dan hal-hal tersebut tidak dapat diterangkan. 4. Bersifat ideal dan manifest berupa tindakan yang harus dilakukan serta tindakan-tindakan yang aktual. 5. Bersifat stabil dan berupa yang diukur melalui elemen-elemen yang relatif stabil dan stabilitas terhadap elemen budaya. Contohnya dalam suku Jawa. Suku Jawa mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam susunannya, bahasa Jawa ini ada dua macam, yaitu 1. Bahasa Jawa ngoko, contohnya ngoko lugu atau ngoko biasa. 2. Ngoko andap digunakan untuk berbicara dengan orang-orang yang sudah dikenal akrab atau orang yang usianya lebih muda atau status sosialnya lebih tinggi. 2. Bahasa Jawa kromo dibagi menjadi 1. Madya ngoko, biasanya dipakai dalam percakapan kesederhanaan di pedesaan. 2. Krama madya, dipakai oleh orang-orang di pedesaan. 3. Madyantara, dipakai untuk percakapan di kalangan priayi. 4. Kramantara, dipakai dalam pembicaraan antara orang tua yang lebih tinggi status sosialnya dengan orang yang lebih muda. Breda krama, untuk percakapan antara orang tua kepada orang muda atau sesamanya. Mudra krama, untuk percakapan antara orang muda terhadap orang tua dengan siapa saja. Kromo inggil, digunakan dalam percakapan keraton. Yang terakhir adalah krama desa, dipakai oleh orang-orang yang ada di pedesaan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.